Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, sidang Jum'ah yang berbahagia. Kebanyakan manusia itu enggak mempan ditegur oleh manusia. Makanya Allah harus turun untuk menegur. Teguran Allah itu lewat dua macam, lewat syariah dan keduanya lewat musibah. Kadang juga ditegur syariat pun enggak mempan. Coba banyak Al-Quran dibacakan, sunnah diajarkan, enggak membekas. Padahal Al-Quran itu dahsyatnya itu dijelaskan oleh Allah, walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Seandainya Al-Quran ini digunakan untuk geser gunung, matah bumi, menghidupkan orang yang mati, bisa. Makanya Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya, di antara cara untuk merenungkan Al-Quran, si pembaca itu ketika membaca Al-Quran hendaknya dicamkan, yang ditegur pertama kali Allah itu saya, bukan orang lain. Ketika Allah mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah, negur salat kita. Ditegur, salatmu beres enggak? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ditegur kita, salat jamaah enggak ke masjid? Zakatnya udah dibayar belum? Malah di dan salian tampilan kita itu mirip Bani Israel. Teguran Allah itu seringnya dibantah, bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asayna. Bahasa orang Bogornya sami'na wa ngeyelna. Ngeyel. Dijelasin haramnya khamr, diayeli. Dijelasin haramnya riba, dibantah. Dijelasin haramnya buka aurat, dibantah. Dijelasin larangan musik, dibantah, diayelin.
Itu kerjaannya siapa, Pak? Kerjaannya siapa? Yang tukang ngeyel. Manusia apa? Setan. Setan. Yang Allah peringatkan, alam a'hadi ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Malah sebaliknya, orang itu makin sering ditegur, makin sering dengar dalil, sudah lama ngaji, beragama Islam, hati tetap keras. Itu bukan wataknya muslim, tapi wataknya ahlul kitab. Antum gak percaya, kita cek bareng-bareng surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya hati seorang mukmin itu mulai lembut, khusyuk, akhlaknya mulai baik, perilakunya mulai lurus. Karena akibat ingat Allah, ngikutin dalil. Karena beragama itu selalu dibutuhkan dua hal. Benar kita nyari Tuhan, benar kita nyembah Tuhan. Pertama konsekuensi la ilaha illallah, keduanya konsekuensi Muhammad. Salah milih Tuhan jadi syirik, salah cara nyembah Tuhan jadi bid'ah. Gitu? Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, tidak ada cara menyembah kecuali dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Antum udah benar sholat ikhlas maksudnya, nyara takbiratul ihramnya begini, sah nggak? Nggak sah. Cara itu penting. Oke. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Lihat, janganlah kali mereka itu seperti ahlul kitab. Fatala alaihimul amad, lama beragama, sering membaca Alkitab, tetapi apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, hatinya makin keras. Dan Allah katakan dalam ayat yang lainnya, qawailul lil qasiyati qulubuhum, celaka orang itu hatinya yang makin lama tahu dalil, makin lama ngaji, makin lama beragama keras. Wailun lil qasiyati qulubuhum. Coba setiap Jumat di departemen itu kan ada khutbah, tapi di tempat itu korupsi nggak berhenti-berhenti. Gitu? Perilaku kita di jalan aja, kadang-kadang anak juga nggak habis pikir. Hampir sholat pun ada yang nyolong sandal. Padahal ketika sholat itu minimal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Lu habis ngutuk setan gandengan, kira-kira logis nggak, Pak? Sepakat, deal. Allahu Akbar. Makanya Allah itu heran sama hati manusia. Fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu aja ada yang memancarkan air, yang katanya antum keras, yang katanya antum tapi memancarkan air untuk manfaat manusia. Pohon aja yang nggak bisa gerak kemana-mana, ngasih buahnya, walaupun kita lemparin batu sering. Kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bawaannya ngerusak, hancur, ganggu. Makanya lah ya, ayat ini untuk kita renungkan, belumkah tiba saatnya? Makanya dari salian Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menurunkan satu kisah yang menarik. Sebab awal taubatnya Fudail bin Iyad.
Karena Fudail bin Iyad itu ya pemabuk, ya perampok, ya pembunuh, ya main perempuan. Dan ketika malam itu sudah janjian salah satu perempuan. Dia sedang manjat tembok sebelah rumah orang yang sedang tahajud membacakan ayat ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Melorot, Pak. Lemas, semua tubuhnya hilang kekuatannya, terketuk hati paling dalam, nuraninya yang paling dalam. Ya Allah, benar sekarang saya harus hentikan. Saya sudah beragama sejak kecil, kenapa kelakuan saya seperti ini? Sudah ya Allah, tiba saatnya. Akhirnya ketika itu dia mencari guru pembimbing yang digosip orang kanan kiri. Apa mungkin penjahat macam seperti itu taubat? Akhirnya menjadi ulama besar, menjadi orang hebat. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Makanya betul kata Ali bin Abi Thalib, telah bergegas menuju surga Aden. Qad sabaqa ila jannati Aden aqwamun ma kanu bi akthadin nasi salatan wala siyaman wala hajjan wala umratan. Telah bergegas masuk surga Aden bukan orang yang banyak salatnya, puasanya, hajinya dan umrahnya, walakin aqwamun aqalu mawa'idallah. Akan tetapi mereka adalah kaum yang mampu mencerna teguran Allah. Akhirnya kalau tidak mempan, Allah tegur pakai musibah. Musibah ada dua macam, musibah pribadi dan kolektif. Dan pribadi yang paling mengena itu tiga: sakit, miskin, mati. Makanya katanya Al-Hasanul Basri betul, laula salasatu ma yuta'tiul insanu ra'isahu. Kalau bukan karena tiga perkara manusia tidak mau menundukkan kepalanya, sombong terus, angkuh terus. Bahkan ketika dikatakan mirip seperti yang difirmankan Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah menyombongkan diri. Tegur, sakit, mulai lemas. Makanya sekali-kali sakit itu penting. Iya, itu melihat preman menakutkan, tato segede ember, masuk angin, lemas nggak? Lemas. Yang kedua miskin. Sekali-kali miskin itu penting, karena memang banyak duit, harta itu maaf, jangan tersinggung, sering membentuk otak kriminal. Bukan saya yang ngomong, Allah. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahus. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya. Antum cek, saudara putus silaturahmi, bunuh-bunuhan karena apa? Sekarang yang pejabat, yang rakyat, semua hancur, muncul otak kriminal karena harta. Makanya mendingan diuji miskin daripada kaya. Makanya Rasulullah itu paling sering berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang miskin.
Boleh dicoba nanti ya. Doa ini di tahajud. Siap. Orang itu muter-muter disuruh milih, Pak pilih kaya, syukur, miskin, sabar. Pasti dipilih kaya. Dibalik, kaya, sabar, miskin, syukur. Mana yang dipilih? Loh, lihat. Biarpun susah, yang penting kaya. Kalla innalin. Nah yang ketiga, mati. Makanya sekali-kali mati itu penting. Caranya 4. Katanya Imam Al-Qurtubi, siapa yang ingin hatinya lembut, hendaknya melakukan 4 hal. Yang pertama, hadir ke majelis ilmu untuk memetik mutiara hikmah dari para ulama. Yang kedua, melihat orang sekarat. Bapak, antum kalau ngelihat orang sekarat ngap-ngapan, habis. Yang antum tadi ngiler makan yang paling nikmat, hilang. Yang ketiganya, melihat orang yang sedang mati, karena tidak semua orang yang mati itu sekarat. Ibrah, nggak ada satupun orang yang pulang dari takziah yang raut mukanya tidak menundukkan. Dan tidak setiap hari juga ada orang mati. Lihat tempat orang ngubur mati, yaitu kuburan, ziarah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan akhirat. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib melanjutkan, sehingga membuat hati mereka takut kepada Allah, jiwa mereka tenang dengan kebaikan, anggota tubuh mereka tunduk khusyuk kepada Allah. Akhirnya mereka mengungguli seluruh umat manusia dengan kemuliaannya, kemuliaan kedudukannya, tingginya derajat di tengah umat manusia di dunia, di hadapan Allah di akhirat. Tapi kadang Pak, teguran Allah itu sifatnya kolektif. Di antaranya yang ingin saya sampaikan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan Imam Al-Hakim di dalam sahihnya, serta Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi dan juga Imam At-Tabrani. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idab tulibtum bihinna wa'udhu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 bencana yang akan menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi Ibnu Majah. Yang pertama, lam tadhuril fakhishatu fi qaumin qat hatta yu'linu illa fasha fihim at-ta'un wal awja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah kekejian berupa perzinaan, termasuk homo, lesbi, termasuk ke dalamnya adalah LGBT, merajalela di suatu negeri, melainkan Allah menimpakan wabah, penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. 1 poin. Dan di negeri ini sudah ada. Tinggal kita nunggu peringatan Allah. Tobat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan Allah mengazab, menimpakan musibah bencana pada kaum sementara mereka istighfar. Makanya betul, ketika terjadi gempa di Madinah, Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh kaum muslimin, diceramai, sekali lagi gempa terjadi, saya enggak mau tinggal bersama kalian. Allahu Akbar. Dan dosa yang paling besar memicunya 4 Pak. Ingat, antum baca hadis, dengerin ceramah ustadz-ustadz, selalu 4 ini di dalam hadis Rasulullah memicu itu. Apa? 1 riba, 2 zina, 3 khomer, 4 musik. Dengarkan satu hadis, kalau antum gak percaya dikiranya omongan saya.
Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, sayakunu fi ummati aqwamun yashrabuna al-khumur wa yusammunaha bighairi ismiha. Akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang meminum khamr diberi nama bukan namanya. Wa yu'zafu ala ru'usihim bil qainati wal ma'azif, semalam suntuk berjoget ria diiringi musik dan bidu wanita. Wa yakhsifu bihimullahu ta'ala al-arda, Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, dan yang masih hidup dirubah oleh Allah mukanya monyet sama babi. Allahu Akbar. Subhanallah. Makanya penyakit, walaupun penelitian farmasi, pengobatan maju, tapi penyakit selalu lebih maju. Coba bayangkan negeri yang mulia seperti ini, orang zina itu nol sanksi. Makanya ketika saya membela di MK yang akhirnya kalah, nggak ada. Padahal saya sampaikan di MK ketika itu saya menjadi saksi ahli, dipandang dari sisi agama, kearifan lokal, nggak ada zina yang nggak ada sanksi. Saya runut dari sanksi orang yang berzina di agama Yahudi, di agama Nasrani, di agama Hindu, Buddha, bahkan di dalam kitab Manu, kitab dasar Hindu, orang yang selingkuh itu Pak, dibakar di tempat tidurnya yang digunakan selingkuh. Bahkan undang-undang Majapahit di Angger Suryo, di situ disebutkan orang yang zina itu sampai dibunuh. Bahkan Ratu Simo yang ada kerajaannya di Kalengga, yang tepatnya kira-kira antara Jepara dan sekitarnya, dia menghukum malah dengan potong kaki, potong tangan. Malah Iskandar Muda, raja yang paling terkenal Aceh yang meninggal tahun 1636, merajam anaknya sendiri karena dia berzina dengan istri salah satu tentaranya. Mau dilihat dari sisi mana? Kerajaan, agama, kearifan lokal. Anehnya, mucikarinya dihukum. Itu banyakan mana yang dapat? Mana penikmatnya? Itu. Padahal sanksinya di agama Islam berat. Yang kedua, hadirin sekalian, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama falawlal bahaim lam yumtaru. Tidaklah mereka menghalangi zakat malnya, melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena Allah itu sayang sama hewan ternak, Allah tidak akan menurunkan hujan. Maksudnya hujan yang rahmat, hujan yang barakah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Tapi kalau manusia, azab, bencana, hujan, longsor. Karena pelit, Pak. Kalau Allah itu adil, Pak, petani nanam satu gabah dibalikin satu. Zalimnya di mana Allah? Coba kalau dibalikin cuma satu, sehektar dapat berapa? Mangga yang antu tanam kan satu biji, dibalikin Allah satu buahnya. Rambutan satu, durian satu. Subhanallah, rahmatnya Allah, Pak. Antum lihat, satu pohon durian berapa karung, satu pohon mangga berapa karung. Allah minta cuma 10 biji, nggak dikasih. Itu pun bukan untuk Allah. Sementara di antara sekian makhluk, yang paling banyak jatah nikmatnya siapa? Manusia. Yang kambing paling banter rumput, burung buah, paling banter ulat. Manusia, subhanallah. Yang ketiga, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil maunah wa juris sultan. Tidaklah mereka suka mengurangin takaran dan timbangan, termasuk suka nyunatin anggaran, melainkan Allah akan menimpakan paceklik, sulit hidup, dan jahatnya para penguasa. Real.
Dari sekarang timbangan yang nggak dikurangin, takaran yang nggak disunat mana, anggaran yang nggak dipotong mana. Padahal Pak, peringatan Allah jelas, wailul lil mutaffifina alladzina idza talu 'alan nas. Jadi kalau nangkar beras orang, tangannya diginiin sambil ditekan lagi. Kalau nangkar beras untuk orang begini, udah berapa tuh? Tapi ini hanya kecil. Dan kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsirnya Juz Amma mengatakan, ini tidak hanya berlaku masalah takar timbang, di dalam seluruh lini mengurangi hak kewajiban, termasuk suami istri, termasuk karyawan perusahaan, semua. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa rasulih illa sallatallahu alaikum aduwan wa akhadu ba'da ma indahum. Tidaklah sekelompok kaum mengingkari janji Allah dan janji Rasul, melainkan Allah akan datangkan musuh dan menguasai mereka, penjajah maksudnya, dan mengambil sebagian kekayaan mereka, bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar. Akan negeri kita menjadi bancakan seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, yushiku an tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat lain mengeroyok kita seperti orang meroyok makanan dari tempatnya. Ada yang dapat tahu, ada yang dapat tempe, ada yang dapat rotannya, ada yang dapat jatinya, ada yang dapat hutannya, ada yang dapat batu baranya, ada yang dapat minyaknya. Antum tinggal dapat tulangnya. Yang terakhir, dan habis ini juga kita tutup. Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah para penguasa, pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah dan tidak memilih apa yang terbaik diturunkan oleh Allah, melainkan rakyatnya kena musibah, dirundung konflik yang tidak pernah kenal kesudahan, vertikal maupun horizontal. Demikian aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' sahabati wa tabi'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannah ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي هي معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين وأئمتهم وعلماءهم
Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa immatahum wa ulama'ahum. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa immatahum wa ulama'ahum. Allahumma arhamil muslimin al-mustada'afin minan nisa'i wal wildani wasyuyukh fi kulli makan. Allahumma arhamhum, Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.